Mulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah Kang Adi, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kajian perdana ini. Kita akan membahas tentang salah satu kitab fikih yang oleh penulisnya diberi judul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram ini kalau secara bahasa, bulugun itu dari kalimat balago, artinya sampai. Al-Maram artinya adalah tujuan. Bulughul Maram yakni sampai kepada tujuan. Kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh seorang ulama besar yang lahir sekitar abad pertama Hijriyah, yakni Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama yang lahir di Asqalan. Asqalan itu kalau hari ini adalah satu di antara daerah kekuasaan Israel. Jadi Kang Adi, kalau bisa kita sebutkan bahwa Ibnu Hajar ini nenek moyangnya adalah orang Palestina. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah ulama besar yang menulis ratusan kitab, dimulai dari kitab-kitab kaitan dengan syarah hadis. Seperti kita tahu ada kitab Fathul Bari, kitab penjelasan Sahih Al-Bukhari. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menulis kitab-kitab kaitan dengan biografi para rawi hadis. Di antaranya beliau menulis tentang Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Lalu Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menulis kaitan dengan studi usul fikih, kemudian sejarah. Nah, di antara kitab yang paling ringkas di bidang fikih yang beliau tulis adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam artinya yang berisikan tentang dalil-dalil hukum. Kenapa dalam hal ini saya memilih kitab Bulughul Maram ini? Pertama, inilah di antara kitab yang ke depan mudah-mudahan oleh Kang Adi bisa menjadi rujukan untuk pengembangan selanjutnya. Sebelum kemudian kita membahas atau membuka kitab-kitab yang lain yang lebih tebal. Kemudian yang kedua, Bulughul Maram ini dipakai oleh hampir sebagian besar pesantren-pesantren salafiyah, bukan hanya di Indonesia, Kang Adi, tapi di dunia Islam secara umum banyak yang menggunakan kitab Bulughul Maram ini karena dipandang sebagai kitab yang paling ringkas. Nah, Bulughul Maram ini yang pertama kita perlu mengetahui bahwa apa latar belakang Al-Hafidh menyusun kitab Bulughul Maram. Dahulu Al-Hafidh Ibnu Hajar ini ingin sekali memiliki seorang anak laki-laki. Sampai kemudian beberapa kali istrinya melahirkan, istrinya lebih dari satu, perempuan terus. Ketika suatu saat lahirlah putra laki-laki yang bernama Badruddin, Al-Hafidh Ibnu Hajar ini bercita-cita ingin agar putranya ini menjadi seorang ulama. Maka sekaliber Al-Hafidh Ibnu Hajar, nanti Kang Adi bisa searching lebih jauh tentang biografi Ibnu Hajar ini, ingin memiliki seorang kader pelanjut
keilmuannya. Maka dari sekian kitab yang beliau tulis, sekian ilmu yang beliau miliki, dibuatlah rangkuman dari kitab-kitab tersebut. Jadi sejatinya Bulughul Maram ini, Kang Adi, adalah bentuk kecintaan seorang ayah yang ingin memiliki generasi pelanjut, yakni putranya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, Bulughul Maram ini disusun padanya hadisnya itu ringkas-ringkas. Jadi kalau kita melihat di kitab yang lain, hadisnya panjang, tapi kemudian oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab ini diambil pokoknya saja yang berkaitan dengan bab yang sedang dibahas. Bulughul Maram ini kurang lebih ada 16 topik. Dari 16 topik itu kurang lebih ada 97 bab. Nanti kita akan belajar 16 topik itu. Yang pertama topik tentang toharoh, tentang bersuci. Kemudian yang kedua topik tentang sholat. Yang ketiga topik tentang janaiz atau pemulasaraan jenazah, pengurusan jenazah. Yang keempat tentang zakat, yang kelima tentang saum, yang keenam tentang haji, yang ketujuh tentang buyu atau jual beli, yang kedelapan tentang kitabun nikah, yang kesembilan tentang jinayah atau tentang peradilan di dalam hukum Islam, yang kesepuluh tentang hudud atau hukuman yang oleh Rasulullah digariskan, kemudian yang ke-11 tentang kitab jihad, bagaimana hukum tentang jizyah, hukum tentang hudnah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12 kitab tentang makanan atau al-at'imah. Yang ke-13 kitab tentang al-aiman wan nadhair, tentang sumpah dan nazar. Kemudian yang ke-13, yang ke-14 tentang memutuskan perkara al-qadha. Yang ke-19 tentang memerdekakan. Yang terakhir nanti Ibnu Hajar menutup kitabnya tentang Kitabul Jami, kitab kelengkapan. Di dalamnya itu kaitan dengan adab, etika, doa, dan lain sebagainya. Kurang lebih Bulughul Maram ini dalam penomoran ada ragam penomoran oleh para ulama. Jadi satu ulama dengan ulama yang lain ketika menjelaskan Bulughul Maram ini, dari sisi konten atau isi Bulughul Maram tidak ada perbedaan. Tapi ada perbedaan itu dalam penomoran. Makanya jangan heran ketika nanti Kang Adi punya Bulughul Maram ada beberapa versi penerjemahan. Kok kenapa ini nomornya berbeda-beda? Itu tidak mengapa. Tidak merubah terhadap isi. Nah, di sini saya memilih Bulughul Maram ini terjemah Ahsan. Kenapa? Karena Ahsan ini bukan hanya menerjemahkan Bulughul Maram, tapi nanti beliau menyisipkan kesimpulan-kesimpulan beliau atas hadis yang ada pada Bulughul Maram tersebut. Kurang lebih Ahsan menulis Bulughul Maram ini, beliau mencatat hadis yang ada pada kitab Bulughul Maram ini adalah 1596 hadis. Jadi kurang lebih ada 1600 hadis yang akan kita bahas ke depan. Nah, perlu diketahui bahwa yang akan dipelajari oleh kita adalah bukan kitab hadis, gitu Kang Adi, tapi kitab fikih. Hanya saja kitab fikih ini tidak berpatok kepada salah satu madhab. Karena nanti 4 madhab yang terkenal itu tidak akan lepas dari corak keilmuan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi lahirnya Bulughul Maram ini adalah rujukan bagi seluruh madhab. Lahirnya Bulughul Maram ini adalah berfokus kepada dalil-dalil hukum.
Makanya nanti di dalam Bulughul Maram ini Kang Adi ada hadis yang sahih yang bisa diterima dan langsung diamalkan. Ada hadis yang hasan yang tetap bisa diterima. Kemudian ada nanti dalam Bulughul Maram ini hadis doib, hadis yang lemah. Namun doibnya itu tidak sampai kepada derajat palsu atau maudhu. Jadi nanti yang akan kita bahas itu bukan hanya apa makna hadis, tapi yang akan kita pelajari kenapa penyusun memasukkan hadis ini kepada bab tersebut. Apa kaitannya? Makanya yang pertama dari Bulughul Maram ini yang perlu diperhatikan adalah sejarah penulisan Bulughul Maram, yaitu diantaranya tadi digambarkan adalah upaya harapan seorang ayah memiliki anak yang akan menjadi pelanjutnya. Hanya saja takdir Allah, Badruddin ini meninggal sebelum ayahnya wafat. Jadi kalau boleh disebutkan, jika Badruddin masih hidup sebelum Ibnu Hajar meninggal, ayahnya, bisa jadi yang menjelaskan Bulughul Maram keilmuan akan lebih tinggi ada di anaknya. Tapi takdir Allah, putra dari Ibnu Hajar itu meninggal sebelum ayahnya wafat. Nah, kemudian itu yang pertama kita perlu tahu sejarah tentang kitab ini. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca kitab Bulughul Maram, kita perlu tahu bagaimana mekanisme penulisan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nanti ada kode-kode tertentu, ada rumusan-rumusan tertentu kaitan dengan periwayatan. Kemudian yang ketiga, selain sejarah, selain kemudian corak penulisan, yang ketiga adalah latar belakang penulisan kitab Bulughul Maram ini. Maksudnya adalah Bulughul Maram ini berpatok kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, nanti kita dalam berdiskusi ini tidak bisa hanya berpatok pada Bulughul Maram saja, perlu membuka kitab-kitab yang lain. Umpamanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyusun kitab At-Talhisul Habir. Di situ dibahas apa yang tidak dibahas pada Bulughul Maram. Kemudian kitab-kitab yang lainnya pun perlu kita jadikan perbandingan. Karena terkadang dalam Bulughul Maram itu tidak dijelaskan kenapa hadis ini dimasukkan padahal doib. Nah, maksud itu dibahas oleh Ibnu Hajar atau ulama yang lain pada kitab yang lain. Maka dalam menentukan hukum itu, Kang Adi, kita terlalu riskan kalau hanya berpatok kepada satu kitab. Maka beberapa kitab perlu kita hadirkan, perlu kita bandingkan sampai kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kita berpatok kajian kepada Bulughul Maram ini anggap saja sebagai peta pertama sebelum kemudian kita menjelajah kepada kitab-kitab yang lain. Nanti sebelum kita masuk kepada konten inti dari Bulughul Maram ini, di sini Hasan sebagai penerjemah sudah memasukkan pada terjemah Bulughul Maram ini pengantar kaitan dengan ilmu hadis atau disebut mustalah hadis. Yang kedua, pengantar kaitan dengan usul fikih, tapi sangat sederhana sekali. Jadi sebelum masuk pembahasan, Hasan mengajak kita untuk belajar dulu ilmu hadis sederhana. Minimal istilah-istilah nanti yang muncul dalam Bulughul Maram kita mengenal. Kemudian yang kedua, Hasan juga nanti mengajak kita untuk belajar usul fikih secara sederhana. Nah, di sini terjemah Bulughul Maram yang edisi terakhir itu, Kang Adi, berwarna coklat ya, seperti ini. Nanti bisa Kang Adi
cari di toko online banyak atau bisa jalan-jalan ke Al-Falah ya di Jalan Oto Iskandar di Nata atau ke toko Dahlan. Nah, Ahasan di sini menjelaskan daftar isi yang akan kita bahas tadi ada 97 bab ya dari 16 topik itu. Kemudian di sini Ahasan menerjemahkan bagaimana mukaddimah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi sekali lagi sebelum masuk itu, Hasan di sini membahas dulu kaitan dengan ilmu hadis. Nah, sebelum masuk kepada mukaddimah ilmu hadis dan ilmu usul fikih, nanti Kang Adi bisa baca di halaman terakhirnya ada kaitan dengan riwayat hidup Hasan sebagai penerjemah dari Bulughul Maram ini. Kita mulai dari mukaddimah kaitan dengan ilmu hadis. Yang pertama, Hasan menulis tentang apa bedanya hadis dengan asal. Asal arti hadis ialah omongan, perkataan, ucapan, dan sebangsanya. Jadi Hasan ini karena keturunan Melayu, jadi bahasa Indonesia Melayu. Ayahnya dari Singapura, ibunya keturunan Surabaya. Galibnya terpakai buat perkataan Nabi. Jika disebut hadis Nabi, maka maksudnya ialah sabda Nabi. Terkadang disebut hadis Anas umpamanya, maka maksudnya ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas. Sering dikata hadis Bukhari umpamanya, maka maksudnya ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitabnya. Lafaz hadis yang diucapkan oleh Nabi itu dinamakan matan hadis atau isi hadis. Asar itu perkataan sahabat sebagaimana hadis perkataan Nabi. Terkadang omongan dari sahabat dikatakan riwayat. Yang pertama Kang Adi ada dua. Ada hadis itu datang dari Nabi. Baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Yang kedua ada asar. Asar ini perkataan, perbuatan yang datang dari sahabat. Kadang nanti dalam Bulughul Maram dikatakan ini hadis Bukhari. Bukan maksudnya perkataan Bukhari, tapi hadis riwayat Bukhari. Dicatat oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Ini hadis Anas. Bukan maksudnya perkataan Anas, tapi hadis dari Nabi yang diterima oleh sahabat Anas. Begitu. Kalau isi dari hadis itu disebut matan. Nanti ada rangkaian nama-nama yang meriwayatkan hadis itu disebut sanad. Sanad itu terkumpul padanya rawi-rawi hadis. Rawi-rawi hadis yang disebut rawi adalah orang yang menerima dan menyampaikan hadis. Disebut rawi. Rawi, 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 rangkaian rawi disebut sanad. Umpamanya, orang yang menerima langsung dari Nabi disebut rawi sahabat. Orang yang menerima dari sahabat sejaman dengan sahabat, tidak sejaman dengan Nabi disebut tabi'in. Orang yang menerima dari tabi'in sejaman dengan tabi'in, tidak sejaman dengan sahabat, apalagi dengan Nabi, disebut tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya, itulah rangkaian rawi yang disebut sanad. Jadi ada sahabat, ke bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Nanti ada fase di mana pencatat hadis yang disebut mukhorrij atau mudawin.
Artinya pencatat hadis. Siapa generasi pencatat hadis yang disebut mukharij atau mudawwin? Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan lain sebagainya itu generasi pencatat hadis. Nah, kemudian Hasan menulis pasal kedua, gambaran sanad. Sabda Rasulullah didengar oleh sahabat. Seorang atau lebih mereka ini, seorang atau lebih sampaikan kepada tabi'in. Seorang atau lebih tabi'in pula sampaikan kepada orang-orang yang di bawah mereka. Demikianlah seterusnya hingga dicatat hadis-hadis Nabi oleh imam-imam ahli hadis seperti Imam Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lain-lainnya. Waktu meriwayatkan hadis Nabi, Bukhari umpamanya berkata bahwa hadis ini diucapkan kepada saya oleh seorang. Namanya A. Jadi kita menerima hadis itu Kang Adi dari bawah, bukan dari Nabi. Jadi dari mana kita tahu hadis? Kan dari Imam Bukhari, dari pencatatan pada kitabnya. Maka dalam kitabnya Imam Abu Bukhari berkata, aku menerima hadis ini dari guruku bernama A. Kemudian ditulis lagi oleh Imam Bukhari, A guruku ini menerima dari B. B gurunya guruku menerima dari C. C dari D, D dari E. Terus disebut semuanya oleh Al-Hafidh Imam Al-Bukhari itu umpamanya. Maka semakin ke bawah, ulama itu harus mampu menghafal siapa nama gurunya, siapa nama guru dari gurunya, siapa nama guru dari gurunya, gurunya. Terus itu dia harus hafal sampai kepada nama tabi'in, sahabat, sampai kepada nabi. Nah, nanti kita juga punya tugas, Kang Adi. Bagaimana kemudian yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis ini nanti kita kumpulkan. Misalnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, aku menerima dari guruku. Guruku dari guruku dan seterusnya. Hadisnya begitu lafadznya. Kita cari nanti menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah umpamanya. Lafadz ini apakah hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja? Apakah ada imam lain yang mencatat hadis ini pada kitabnya masing-masing? Gimana nih cara mencarinya? Nanti ada caranya. Hadis itu kita cari. Oh, ternyata Imam Muslim juga punya dengan jalur sanad yang berbeda. Oh, ternyata Imam Abu Dawud juga punya. Tirmidzi juga punya. Itu yang disebut dengan takhrij hadis. Hadis itu dikeluarkan, kan takhrij itu dari khoroja. Dikeluarkan hadis itu dari seluruh kitab yang kita miliki, lalu kita kumpulkan, mendapatkan sebuah kesimpulan hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja. Nah, ini penting harus kita ketahui sebelum kemudian kita masuk kepada Bulughul Maram. Kemudian pasal ketiga, Hasan menulis tentang perbedaan rawi, sanad, dan mudawin. Tadi secara ringkas sudah dibahas. Rawi orang yang menerima dan menyampaikan hadis. Sanad adalah rangkaian rawi-rawi tersebut. Kemudian mudawin, istilah lainnya mukharrij, adalah generasi pencatat hadis. Selanjutnya pasal keempat kaitan dengan sahabat dan tabi'in. Tadi sudah dijelaskan, sahabat orang yang satu sezaman dengan Nabi, dua meninggal dalam keadaan Islam. Ini syarat sahabat, Kang Adi. Karena ada orang yang sezaman dengan Nabi tapi tidak Islam seperti Abu Jahal, bukan sahabat. Ada yang seorang itu dia Islam, mati dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu dengan Nabi, bukan dikatakan sahabat. Ada yang seperti itu, ada. Siapa? Seperti sering kita baca riwayat tentang Uwais Al-Qarni, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, ingin bertemu dengan Nabi, setelah menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji,
ia meminta untuk diizinkan datang kepada Nabi, kan tidak sempat bertemu dengan Nabi. Sampai pulang lagi ke Yaman, jarak Yaman ke Mekah itu kan 500 kilo. Sampai ketika Nabi datang ke Madinah, kata Nabi, sungguh ada seseorang yang namanya terkenal di langit, namun tidak ada yang mengenal di bumi. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Ketika aku telah tiada, carilah orang itu, karena doanya diijabah, karena ia berbakti kepada ibunya. Kemudian dia memiliki tanda seluruh tubuhnya pernah mengalami penyakit, tersisa sebesar logam di punggungnya. Nah, orang ini sejaman dengan Nabi Uwais ini, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasul. Mati dalam keadaan Islam. Hanya kemudian para ulama tidak menggolongkan Uwais ini sebagai sahabat. Kemudian tabi'in, kalau tabi'in mah dia sejaman dengan sahabat, meninggal dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Jadi kalau kita pikir, Kang Adi, betapa pentingnya kita tahu seorang rawi itu jujur, seorang rawi itu kuat hafalan, berdasarkan keterangan para ulama ahli hadis. Kenapa? Karena perjalanan hadis sampai kepada kita ini puluhan orang, ratusan, bahkan ribuan orang yang terlibat. Kita perlu menerima ilmu dari Rasul itu benar-benar asli begitu. Nah, kemudian nanti akan kita bahas kaitan dengan awal sanad, akhir sanad, tengah sanad. Sepertinya ini nanti saya perlu menyiapkan alat instrumen. Apakah nanti saya siapkan eh, slide atau kemudian nanti disiapkan kaitan dengan papan tulis. Sementara itu, nah mudah-mudahan pembahasan untuk hari besok Kang Adi sudah punya kitabnya gitu. Kitab Bulughul Maram terjemah Ahsan ini supaya kemudian pembelajaran bisa lebih mudah. Sementara itu Kang Adi silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan Mak. Alhamdulillah. Ya Ustaz, jazakallah khairan katsira atas ilmunya, Masya Allah. Izin Ustaz, sebelumnya saya sudah ikhtiar dengan buku Bulughul Maram ini, berarti masih kurang saja, masih belum tepat Ustaz. Oh iya, itu bisa jadi perbandingan terjemah Bulughul Maram itu nanti dicari kaitan dengan Bulughul Maram Ahsan. Itu yang dipegang oleh Kang Adi itu bisa nanti dibandingkan. Itu terjemah siapa? Biasanya ada di situ yang menerjemahnya, diterjemahkan oleh biasanya di halaman awal. Untuk penerjemahnya Haji Muhammad Ali. Oh iya, itu bisa jadi perbandingan, tidak apa-apa Kang Adi. Hanya saja tetap Kang Adi perlu memiliki terjemah Bulughul Maram Ahsan karena tadi di terjemah Bulughul Maram Ahsan itu ada keterangan-keterangannya Kang Adi. Jadi terkadang ada hadis yang doib yang kita tidak paham kenapa ini dimasukkan ke Bulughul Maram. Nah, oleh Ahsan dijelaskan kenapa itu dimasukkan karena alasannya begini, begini, begini. Walaupun kemudian nanti ada beberapa fikih Ahsan yang perlu kita tinjau ulang berdasarkan penemuan terbaru kaitan dengan kesimpulan hadis. Itu Siap, siap mungkin Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, selanjutnya berarti kalau Wais Al-Qarni nggak bisa dikatakan sahabat. tabi'in juga Ustaz ya? Tidak bisa dikatakan tabi'in juga untuk Wais Al-Qarni ini Ustaz. Nah, kalau tabiin ada yang memandang dia termasuk tabiin karena pada akhirnya Kang Adi nanti bisa dibaca ulang kaitan dengan Uwais Al-Qarni kan ketika Rasulullah meninggal dunia
Abu Bakar itu setiap ada rombongan dari Yaman selalu bertanya. Semasa kekhalifahan Abu Bakar itu kan Nabi sudah meninggal, ya. Datang rombongan Yaman, Mekah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Selalu pertanyaan itu, siapakah di antara kalian yang bernama Uwais? Siapakah di antara kalian yang bernama Uwais? Terus dicari. Berlalulah masa Abu Bakar, belum ketemu karena ini yang namanya Uwais. Ketika Umar memimpin sama mengamanatkan Abu Bakar kepada Umar, carilah orang yang bernama Uwais. Umar juga sama. Setiap ada rombongan dari Yaman, siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Sampai Umar itu berhasil bertemu. Apakah engkau bernama Uwais? Orang itu menjawab, ya aku Uwais. Apakah engkau dari Yaman? Ya aku dari Yaman. Apakah engkau dari Koron? Ya aku dari Koron. Apakah engkau pernah memiliki ibu yang engkau urus sampai engkau gendong ketika melaksanakan ibadah haji? Ya benar. Apakah engkau memiliki penyakit di seluruh tubuhmu yang tersisa sebesar logam? Ya benar. Kemudian oleh Umar orang itu dipeluk dan Umar berkata, doakanlah aku. Sampai Uwais merasa heran. Kenapa engkau seorang sahabat mulia, engkau dijamin surga, meminta doa kepadaku? Maka kemudian oleh Umar dijelaskan begini ceritanya. Bahwa Nabi mengamanatkan kepada kami ketika bertemu denganmu, mintalah doa. Karena doamu diijabah oleh Allah, hasil dari berbaktinya engkau kepada ibumu. Jadi memang Kang Adi, sebagian para ulama, bahkan kebanyakan para ulama, menggolongkan Uwais Al-Qarni ini adalah kepada kategori tabi'in. Orang yang sejaman dengan sahabat, bertemu dengan sahabat dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Begitu. Alhamdulillah. Ya Ustaz, Masya Allah. Jadi semakin paham Ustaz, utamanya tadi kaitannya dengan ketentuan-ketentuan, urutan-urutan mulai daripada perawi, yaitu orang yang menerima hadis dan kemudian menyampaikannya, semakin paham kaitannya dengan sanad, yaitu rangkaian perjalanan itu hadis sampai ke ujungnya, sampai ke Rasul, begitu Ustaz. Dan alhamdulillah sudah semakin paham kaitannya dengan mudawin, generasi pencatat hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad, dan semua generasi pencatat hadis. Masya Allah. Alhamdulillah sudah semakin tergambar Ustaz. Kemudian yang ini Ustaz, kalau tadi pengen harapannya dijelaskan kembali Ustaz, kaitannya dengan matan atau kian hadis itu bagaimana Ustaz? Ya, kan hadis itu dari sisi struktur ya ada dua Kang Adi. Ada matan, ada sanad. Kalau sanad barusan Kang Adi sudah jelaskan ya rangkaian rawi-rawi. Kalau matan itu isinya. Nanti kalau Kang Adi baca buku Marom yang Kang Adi pegang, setelah kalimat kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasulullah SAW, umpamanya kata Nabi dalam hadis pertama di buku Marom, eh, kaitan dengan air kalau tidak salah. Umpamanya di sini Rasulullah mengatakan fil bahri huwa tahuru ma'uhu alhilu maitatuhu. Tentang air suci, tentang laut suci airnya halal bangkainya. Nah, matan hadis itu isinya. Nanti matan hadis ada tiga. Satu, perkataan Nabi yang cirinya itu hadis diawali dengan kalimat Ola Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Sabda nabinya itu. Nah, itu matan disebut. Disebutlah oleh para ulama matan qauliyah. Isi hadis berupa perkataan Nabi. Yang kedua, kadang isi hadis itu, jadi matan itu isi fi'liyah, perbuatan Nabi. Biasanya diawali dengan kalimat ana Rasulullah, ida sholat kabbaro, umpam. Rasulullah kalau awal sholat itu takbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Kang Adi, matan hadis itu kadang berbentuk takririyah. Takririyah itu ketetapan. Contoh nanti, ada hadis di mana Rasulullah
melihat perbuatan sahabat, melarang tidak, memerintah tidak. Seperti kaitan dengan saat para sahabat memasak daging biawak. Oleh Rasul disuruh tidak, dilarang tidak. Maka bihadrotin Nabi, Nabi diam di situ, tidak melarang, tidak memerintah, maka dihukumi boleh. Jadi pelajaran bagi kita semua ketika Kang Adi melihat sebuah kebaikan, Kang Adi teh melarang tidak, menyuruh tidak, berarti Kang Adi setuju. Sama ketika ada kemungkaran di depan Kang Adi teh melarang tidak, menyuruh tidak, berarti Kang Adi setuju. Itu artinya takriri. Nah, Nabi itu juga terjadi dalam hadis itu. Ada matan hadis qauli berisi perkataan Nabi, ada matan hadis fi'li berisi perbuatan Nabi, ada matan hadis takriri berisi persetujuan Nabi. Maksudnya perkataan atau perbuatan sahabat dilakukan di hadapan Nabi, Nabi menyetujui dengan cara diam, tidak menyuruh dan tidak memerintah. Jadi Nabi mah tidak pernah membiarkan sejengkal pun pelanggaran yang terjadi di zaman sahabat. Pasti ada perkataan yang keluar, pasti ada perbuatan yang dicontohkan, atau minimal ketika Nabi setuju, Nabi diam. Artinya kalau ada kemungkaran, Nabi pasti bicara. Pasti keluar sebuah fatwa. Begitu. Jadi terbagi tiga matan hadis tersebut. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Insyaallah makin jelas. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah di tindak lanjut lagi Ya, untuk melengkapi eh, alat alat sarana atau prasarana khususnya buat kita Bulughul Maram Hasan di online juga ada, Ustaz ya? ya ada terjemah Bulughul Maram Ahasan warna coklat. Ustaz. Ya, Siap, Ustaz. Insya Allah segera dikondisikan. ya.